Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi melantik 5 penjabat gubernur pada Kamis 12 Mei. Adapun kelima penjabat gubernur itu akan bertugas di Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat. Digelar di Kemendagri, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bangka Belitung, Sulbar, Gorontalo, dan Papua Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Reza Deni Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Reza. Baik, selamat siang Firda. Benar sekali bahwa hari ini, Kamis 12 Mei 2022, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi melantik 5 penjabat gubernur. Adapun kelima penjabat tersebut, yakni di Gubernur Banten ada Sekda Banten, Al Muktabar, kemudian ada di penjabat untuk Bangka Belitung ada Ridwan Jamaluddin, yang sebelumnya menduduki posisi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian SDM. Kemudian untuk penjabat Gubernur Sulawesi Barat ada Akmal Malik yang sebelumnya merupakan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Kemudian untuk penjabat Gubernur Gorontalo ada Hamka Hendra Nur, sebelumnya merupakan staf ahli bidang budaya sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan terakhir ada penjabat Gubernur Papua Barat yaitu Komisaris Jenderal Purnawirawan Polisi Paulus Waterpau yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPB Kementerian Dalam Negeri. Adapun dalam pelantikan tersebut, kelimanya hadir secara fisik dan Tito melantik kelimanya di Kementerian Dalam Negeri, dan kelima penjabat tersebut membacakan sumpah dan menandatangani fakta integritas. Dalam sambutannya Tito juga mengatakan bahwa kelima penjabat gubernur tersebut bertugas di wilayahnya masing-masing paling lama 1 tahun, dan akan ada evaluasi selama 3 bulan untuk mengetahui seberapa jauh progres yang dilakukan oleh kelima penjabat tersebut dalam memimpin wilayah-wilayah hingga penyelenggaraan pemilu serentak pada 2024. Itu juga menyampaikan bahwa pihaknya optimis para penjabat ini akan dengan pengalaman dan track record-nya serta kemampuan akademik dan juga pencapaian-pencapaian yang lain untuk bisa menerjemahkan program-program pemerintah yang dirasa strategis di wilayah-wilayah tersebut. Dalam pelantikan tersebut, kami juga sempat mewawancarai salah satu penjabat gubernur yang dilantik, yakni Paulus Waterpau. Dia juga mengatakan soal bagaimana prioritas di Papua Barat soal daerah otonomi baru dan juga otonomi khusus, dan juga ada soal keamanan, dan juga soal bagaimana target-target ke depan dari Paulus Waterpau. Demikian Firda yang disampaikan. Ya baik, terima kasih rekan Reza dari tribunnews.com atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Reza dari penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, Bapak Menteri tadi memberikan arahan dan petunjuk untuk kita sama-sama pertama mensyukuri dulu ya, mensyukuri akan anugerah Tuhan yang sudah berikan lewat keputusan Bapak Presiden. Jadi selaku abdi negara, saya akan langsung menerjemahkan apa-apa yang menjadi kebijakan dari negara. Itu yang pertama. Yang kedua, bila ada riak-riak yang memang sementara jadi, saya pikir normal saja di era demokrasi ini ya. Demokratisasi ini kan setiap orang kan dikatakan bahwa yang punya pendapat, pandangan boleh saja menyampaikannya. Yang penting normatif. Artinya ya saya berharap tidak dengan memaksa kehendak gitu ya. Jadi artinya tidak ada pikiran-pikiran yang mau disampaikan, monggo kita berdialog dan kita bicara. Nah terkait yang DOB dan Otsus ya tugas kami. Terus sebagai pelaksana gubernur tugasnya memberikan keyakinan betapa pentingnya DOB, betapa pentingnya Otsus bagi saudara semua. Karena semua itu kan sudah menjadi kebijakan yang menurut saya sudah nyata.
Kita bisa begini kan karena ada kebijakan negara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.